Maka ketahuilah bahwa seorang istri kalau diajak sama suaminya nggak boleh nolak. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza badatil mar'ah hajiratan firash zawjiha." Apabila seorang wanita bermalam meninggalkan ranjang suaminya, la'anathal malaika hatta tusbih. Itu perempuan akan dilaknat sampai pagi. Dalam riwayat Muslim, idza da'a ar-rajul imra'atahu ila firashihi. Kalau seorang lelaki memanggil istrinya ke ranjangnya. Jadi ranjang dulu itu seakan-akan semua punya ranjang. Anak dikasih ranjang sendiri, punya kasur sendiri. Firash bukan ranjang, maaf, tempat tidur lah, kasur. Baik kasur itu dari karpet atau kasur itu dari yang seperti kita lihat sekarang. Kalau diajak, jadi istri punya ranjang, punya tempat tidur, suami punya tempat tidur, kok sendiri-sendiri? Iya, karena kadang-kala istri harus tidur sama anaknya, istri nyusui anaknya. Kadang-kala kalau tidur satu tempat tidur sama suami menyebabkan ada jarak di antara suami istri. Kalau ada anak di tengah mereka, gimana mau dekat sama suaminya? Maka kadangkala mereka, anak dan istri itu punya ranjang sendiri. Setelah anaknya tidur, si istri ke ranjangnya suami, datang ke ranjangnya suami. Kalau dipanggil sama suaminya, "Dek, sini." Kemudian dia nggak mau, fabata ghadban, suaminya akhirnya marah kepada tu wanita, la'anathal malaika hatta tusbih, akan dilaknat oleh malaikat sampai pagi. Para ulama menjelaskan bahwa ini ketika di malam hari. Bagaimana dengan di siang hari? Sama aja. Kalau di siang hari menolak dipanggil sama suaminya, diajak ke ranjang suaminya, dia menolak, maka dilaknat oleh malaikat sampai matahari tenggelam. Jamaah, urusan ranjang ini adalah urusan yang sangat menakutkan dalam kehidupan para lelaki. Karena salah satu tujuan menikah adalah menjaga kehormatan diri. Kadangkala suaminya, ibu-ibu ini, keluar rumah melihat pemandangan yang menggerakkan nafsunya. Kemudian apa yang harus dilakukan suami kalau melihat pemandangan yang menggerakkan nafsunya? Suruh pulang, kata Nabi SAW. "Falyarji ila ahli." Pulang kau. Kenapa? Fa innal ladzi biha mithl ladzi biha. Yang ada di perempuan di luar itu sama persis dengan yang ada di istrimu, nggak beda. Wanita itu sama semuanya. Cuma setan yang menggambarkan, wah perempuan itu istrimu tidak. Maka para lelaki kalau melihat sesuatu langsung pulang ke rumah. Ketika istri lihat suaminya pulang tidak pada waktunya, maka dia husnudzon. Oh, kayaknya suamiku ada perlu sama aku. Ketika dipanggil, lagi masak, lagi apa, kata Nabi SAW, wa in kanat ala tanur, walaupun perempuan ini sedang masak di depannya tungku, tinggalkan, datang ke suaminya kalau dipanggil. Wa in kanat ala qatab, perempuan ini umpamanya mau datang pengajian, dikasih izin sama suaminya, mau berangkat dia naik motor umpamanya, lalu suaminya manggil, "Dek, nggak jadi." Turun dari motor, bismillah, datang. Terus terang jamaah, dengan cara seperti itu gejolak nafsu di diri para lelaki selesai. Nafsu itu ombak sementara besar, kemudian turun dan hilang. Anda pernah cerita di beberapa kajian tentang seorang hakim di Sudan. Seorang hakim di Sudan, negeri Sudan sana, sedang ada sidang. Ternyata yang jadi saksi atau jadi tersangka ini seorang wanita yang cantik sekali. Si hakim ini ngelihat perempuan itu langsung ngomong, "Skors." Sidang di skors 1 jam. Kemana dia? Pulang ke rumahnya. Betul jemaah, dia pulang ke rumahnya naik mobil, jauh rumahnya. Setelah dia jumpain istrinya, selesai nafsunya,
balik ke sidang, datang ke perempuan, datang biasa sudah, nggak ada lagi nafsu itu. Maka diperintahkan para suami, kalau ada nafsu pulang, jangan ke warung. Laki nafsu berhenti ke warung, berhenti ke kafe, jadi syaitan akhirnya kau. Dan para wanita ketika suaminya pulang, bismillah. Ustaz sudah punya anak, bismillah, mudah-mudahan diberkahi sama Allah SWT. Dan lihat bagaimana haknya suami. Seorang wanita nggak boleh puasa. Puasa buat siapa? Buat Allah. Nggak boleh puasa sunnah kecuali dengan izin suaminya, kalau suaminya ada. Gimana Ustaz kalau diizinkan sama suami, tapi pas zuhur suami ada hajat Ustaz? Lanjut puasa apa taati suaminya? Taati suaminya. Separuh pahalamu akan kau dapatkan insyaallah, dan mungkin sempurna pahala puasa. Kata Nabi SAW, la yahillu, tidak halal lil mar'ati antasu wa zawjuha syahid. Tidak halal bagi seorang wanita untuk berpuasa dalam kondisi suaminya ada di rumah illa biizni, kecuali dengan izin.